Yang paling sering mungkin kalau bunda-bunda pernah PJJ ya, pasti pusing nih menghadapi anak PJJ ya, pembelajaran jarak jauh waktu pandemi itu. Nah itu memang juga kita bikin advokasi kebijakan. Salah satunya adalah Selamat datang di podcast Halo Bunda untuk bunda-bunda, spesial persembahan dari Generos sebagai teman bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil. Kali ini kita kedatangan tamu yang tidak kalah spesial, bahkan sangat spesial gitu ya. Ini tokoh nasional yang khusus memperjuangkan anak bersama Bu Retno. Oke, apa kabar? Sehat Mbak? Oh jadi aku yang ditanya. Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Retno? Ya. Baru pertama ya datang ke sini ya. Ya, salam kenal aja kepada semua apa istilahnya kalau bunda-bunda. Oke, kepada bunda-bunda sekalian ya, salam kenal. Saya Retno Listiarti. Saya adalah salah satu komisioner di Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Pasti bunda-bunda pernah dengar ya. Iya. Nah, nonton TV juga. Oh iya, betul. Kalau nonton TV barangkali juga suka seliweran ya di beberapa di banyak televisi lah, mungkin hampir semuanya ya. Biasanya tema yang saya bicarakan pasti terkait dengan anak. Tapi satu lagi, pendidikan. Sekarang aktivitasnya apa saja nih selaku komisioner KPAI? Ya sama sih, ngejalanin secara prinsip adalah menjalankan tugas sebagaimana tusi ya, tugas dan fungsi yang ditetapkan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Nah di dalam situ di pasal 76 KPAI itu memang fungsinya adalah pengawas. Jadi kami lembaga pengawas sebenarnya. Jadi yang pertama adalah pengawasan, yang kedua nerima pengaduan. Jadi kalau bunda-bunda punya masalah, kemudian mau gitu nggak terkait anaknya, misalnya ada masalahnya itu adalah pelanggaran hak anak tapi ya. Jadi kalau terkait dengan keluarga, barangkali kalau misalnya akses bertemu itu ketika memang ada kan pasti pasangan yang berpisah, dan memang itu juga bisa ya melapor kepada KPAI, melakukan pengaduan. Lalu kami juga bisa melakukan kajian, tapi kajian kami memang terkait dengan pengaduan. Lalu kami bisa melakukan advokasi kebijakan, dan itu sudah banyak dilakukan ya. Yang paling sering mungkin kalau bunda-bunda pernah PJJ ya, pasti pusing nih menghadapi anak PJJ ya, pembelajaran jarak jauh waktu pandemi itu. Nah itu memang juga kita bikin advokasi kebijakan. Salah satunya adalah kami dorong Kemendikbud itu untuk tidak menggunakan kurikulum yang saat itu ada, karena berat tugas-tugas itu gara-gara kurikulumnya kelewat berat. Jadi kami minta ada kurikulum darurat. Kurikulum darurat adalah pada kondisi seperti tadi, maka materi esensial saja. Nah kebetulan kan negeri ini tuh negeri yang memang penuh ini ya, resiko kena gempa misalnya bencana. Karena kita berada di bawah lempeng nggak? Jadi di bawah bumi kita tuh ada lempeng dunia, dan kalau dia bergerak sedikit terjadi yang disebut gempa. Nah gempa ini maka juga kalau kondisinya gempa terus sekolah hancur kayak waktu itu di Lombok, di Palu, itu bagaimana? Ya anak-anak nggak bisa belajar. Maka pada saat itu harus belajar di rumah, perlu ada yang disebut dengan kurikulum darurat. Kan dibutuhkan di Indonesia, bukan cuma gara-gara pandemi kan, pandemi COVID. Lalu ingat nggak Mbak, pernah terjadi kebakaran hutan? Bukan pernah lagi, sering ya. Nah misalnya di Kalimantan itu sampai anak-anak nggak bisa sekolah karena asapnya tadi mengganggu pernafasan dan membahayakan anak-anak. Nah pada saat kondisi begitu gimana? Belajar harus jarak jauh. Nah maka diperlukan juga kan di wilayah-wilayah itu adalah kurikulum darurat juga gitu. Nah, ketika kurikulum darurat itu dipergunakan, bebannya kan dikurangi, namanya darurat. Sehingga di wilayah-wilayah itu ketika ujian nasional misalnya atau ujian kelulusan, itu standar kelulusannya juga berbeda. Harus dibedakan. Iya, karena kan sesuai dengan materi yang mereka terima ketika mereka mendapatkan kurikulum darurat tadi. Ya itu misalnya sebagian dari tugas-tugas yang sedang saya jalankan. Tapi kalau aktivitas secara tadi yang ngantor rutin, pengawasan rutin ke sekolah, saya ini paling sering ke sekolah. Jadi bisa datang ke sekolah dalam seminggu itu bisa minimal 2, maksimal bahkan bisa 6. Jadi satu hari itu saya bisa ke 2 sekolah. Kalau saya nggak terlalu banyak agenda, saya datengin aja sekolah-sekolah yang deket-deketan. Untuk ngelihat apa Mbak? Pertama, PTM-nya gimana sih? Prokesnya jalan nggak sih?
itu bagaimana negara ngelindungin anak-anak lalu selama pembelajaran. Pandemi. Lalu misalnya vaksin, gimana dengan vaksin? Ketika ada vaksin sentra sekolah, kami pengawasan ke sekolah-sekolah saya juga. Nah, lalu kalau yang sekarang ini, yang kita sedang dukung adalah pembukaan kantin sekolah. Bagi kami, ini sekarang saya lagi ngumpulin data ya. Bagi kami, kantin sekolah sebaiknya dibuka aja. Karena banyak anak-anak gak dibekali orang tuanya ketika sekolah. Kan dia lapar, itu bisa gangguan pada pencernaan anak. Bahaya untuk tumbuh kembang anak. Jadi kami dorong kantin dibuka aja. Karena tinggal dipastiin. Jadi misalnya, airnya ngalir gak tuh untuk nyuci? Bukan cuma cuci tangan doang, tapi nyuci peralatan Cuci makan, piring, ya alat peralatan masaknya. masaknya, atau bahan yang mau dimasak. Yang kedua ada lalatnya di sekitar itu, karena bisa terjadi penularan nih, karena kita nih lagi hepatitis akut ya. Oh iya. Nah, itu tuh dua saluran pencernaan penularannya. Pertama saluran pencernaan, kedua adalah saluran pernafasan. Nah, kalau sekarang pakai masker kan aman tuh. Tapi kalau makan kan dibuka. Nah, ini penting bagaimana jaga jaraknya. Yang kedua, yang gak kalah penting adalah bagaimana gak ada lalat. Kan dia bisa jadi penular nih ya, menyebarkan gitu. Menyebar virus. Nah, yang dari jika memang itu ada bakteri atau virus atau apa yang terkait dengan hepatitis akut. Jadi daripada anak-anak beli makanan di pagar sekolah, di luar pagar sekolah, menurut saya itu lebih nggak bisa kontrol kan? Iya, Tapi karena di kalau luar sekolah. Iya, kalau kantin masih bisa dikontrol. Yang penting pastikan siapa yang ngontrol, siapa yang bikin SOP kantin yang higienis kayak apa, yang aman untuk mencegah hepatitis akut kayak apa gitu. Karena kasihan nih anak-anak ya, dikasihnya uang jajan. Tapi nggak ada yang dibeli karena kantin nggak buka, lalu menahan lapar hingga pulang sekolah, kan nggak maksimal juga jadi belajarnya. Itu sih ya kira-kira beberapa catatan yang sedang saya kerjakan. Pastikan sebelum anak itu dituntut untuk bermain, belajar itu kan nutrisinya dulu tuh harus dipastikan itu Oh dia iya. udah kenyang atau enggak gitu ya. Betul. Juga kan untuk kesehatan ya. Bayangkan kalau dia bangun tidur, belum sempat sarapan, sekolah, pulangnya menjelang jam 11-an ya kalau sekarang. Nah, itu kan sudah menahan lapar ya cukup panjang. Itu kan juga nggak sehat. Jadi menurut kami kalau ayah bundanya nggak sempet nih ya bikin sarapan, atau ada lo anak ayah bundanya sempet dianya nggak mau bawa. Itu juga kadang ada. malu ya. Mungkin malu gitu ya, namanya anak sekarang tuh mah ada-ada aja lah ya. Nah, ini mungkin perlu diberi pengertian nih. Kenapa harus bawa? Kenapa jajannya nggak boleh sembarangan? Ya karena itu tadi kita tuh ingin melindungi anak-anak kita dari ya berbagai penyakit yang mungkin saja menjakiti anak-anak kita. Kan mencegah lebih baik. Betul, mencegah lebih baik daripada Mengobati. mengobati. Balik lagi ke aktivitas Bu Retno itu ya, selaku komisioner KPAI yang tugas dan fungsinya itu mengawasi terus mengawasi tumbuh kembang anak-anak se-Indonesia nih Bu ya. Udah berjalan 5 tahun ya? Ya, saya sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Apa sih cerita yang paling berkesan gitu dalam pengadvokasian tumbuh kembang anak dari tahun pertama, kemudian tahun kedua gitu, tahun Ya. ketiga sampai tahun kelima? Ya, kalau KPAI memang kita pengawasannya adalah memastikan bahwa anak-anak itu pertama terlindungi, yang kedua pemenuhan hak-hak anak itu dilakukan sebagaimana konvensi hak anak, karena negara kan ada peran negara dalam pemenuhan hak-hak anak. Nah, di sini Indonesia kan negara yang meratifikasi, sebagai negara yang meratifikasi konvensi hak anak, maka pemerintah Indonesia itu harus punya kebijakan-kebijakan yang melindungi dan memenuhi hak anak dan memastikan bahwa semua kebijakan itu terkait dengan kepentingan terbaik bagi anak. Nah, kalau terkait dengan 5 tahunnya di KPAI, sebenarnya sih banyak hal yang berkesan ya. Tapi kalau yang paling berkesan di masa pandemi itu adalah ketika saya melakukan pengawasan berikut mengolah kajian terkait pengaduan tentang pembelajaran jarak jauh. Ya, itu dalam waktu singkat. Jadi dalam sebulan KPAI menerima 251 pengaduan yang dilakukan oleh anak di seluruh Indonesia terkait dengan permasalahan pembelajaran jarak jauh.
Dan itu kalau dia mengadu, misalnya di satu sekolah, kan muridnya ada 1.000 atau ratusan murid, di mana anak-anak itu juga dapat perlakuan yang sama kan, Terwakilkan ya. terwakilkan. Jadi jumlahnya bisa begitu banyak. Nah, pada saat itu kami kemudian melakukan kajian, sebenarnya apa ya masalahnya kok guru bertubi-tubi memberikan tugas. Nah, saat tadi pertama ya gurunya nggak paham juga, kaget juga, belum pernah melakukan pembelajaran jarak jauh. Sehingga semua orang belajar nih, orang tuanya belajar, gurunya belajar. Yang kedua adalah kurikulumnya. Guru kan mikirnya kurikulum selesai. Nah, akhirnya karena kurikulum tadi itulah banyak tugas, maka kami kemudian kasih jalan waktu itu adalah bagaimana kalau kurikulumnya disederhanakan melalui kurikulum darurat pada masa pandemi ini sehingga bebannya tidak tinggi baik bagi guru sebagai pendidik maupun bagi anak-anak sebagai peserta didik. Nah, itu berkesannya karena pemerintah kemudian melakukan itu, membuat kurikulum darurat. Itu bagi kami advokasi itu sangat membantu guru dan anak-anak serta orang tua di seluruh Indonesia. Yang kedua, ada negara-negara yang menandatangani konvensi pengungsi. Misalnya kalau di dekat kita tuh Australia. Kadang mereka tujuannya sebenarnya ke Australia bukan ke Indonesia.